Pemirsa, tanggal 3 Oktober 2023 kemarin menjadi hari spesial untuk siswa-siswi Sekolah Menengah Atas 70 Jakarta. Pasalnya, sekolah yang terletak di kawasan Bulungan Blok M Jakarta Selatan itu didatangi artis Prilly Latukonsina. Tentu saja kedatangan mantan kekasih Maxim Bautier itu disambut antusias siswa dan siswi SMA 70. Gak ada, serius gak ada dia. Jangan kamu gak aktif loh. Coba kasih ke teman dekat kamu, coba kasih. Gak ada. Ada yang mau kasih gak? Masa kalah sama temennya? Hadirnya artis berdarah Ambon Sunda itu selain untuk menghibur juga menjadi guru bimbingan konseling atau guru BK dadakan di sekolah tersebut. Sebagai guru BK dadakan, salah satu langkah yang dilakukan Prilly yakni dengan menggeledah isi tas jumlah murid. Hasilnya ternyata ada tas murid yang isinya bikin Prilly terkejut. Oke guys, aku mau gerebek kelas SMA 70. Halo semuanya. Coba lihat depannya ya. Ini tadi dia masukin sunscreen di depan, di paling depan. Kok nggak ada kotak pensil? Ah, aku biasanya bawa pulpen kak. Oh, Pinjam mulu kak. Ketahuan dipikirin cuma bawa pulpen satu. Tadi apa bekalnya? Rendang. Rendang, luar biasa, enak banget bekalnya ya. Kok bukunya kamu cuma 3 sih? Iya. Mana buku paketnya? Ada semua. Oh gitu. Kalau cewek mah enak ada tempat pensil. Tapi cowok nggak ada sama sekali pensil. Ketahuan minjem. Chargeran, ada baju olahraga, bukunya juga banyak gitu ya. Ini bawa ini apa? Push makeup. Oh, push makeup. Tuh, zaman sekarang harus gitu karena penting juga untuk menjaga penampilan di sekolah. Kalau cewek enak ya tuh, bukannya lengkap gitu loh. Nih beli kotak pensil ya cowok-cowok ya semuanya ya. Jangan minjem mulu. Ntar minjem hilang lagi. Ini makeupnya lucu, kecil-kecil gitu. Ini kotak pensil. Jadi kamu nggak minjem ya? Kolan bawa juga loh, luar biasa. Tadi tuh seru banget ya, karena aku ke kelas. Tadi udah di aula, terus ngobrol-ngobrol sama mereka, nantang mereka untuk public speaking. Dan di kelasnya tuh fun banget karena aku ngegerebek tas mereka. Dan jadi tahu gitu isi tas anak SMA zaman sekarang, karena maklum ya saya SMA itu 10 tahun lalu ya, jadi kayak udah nggak relate gitu. Ada yang sekarang bawa make up bag, bawa rolan rambut, terus yang cowok-cowok sih masih sama kayak zaman dulu ya, nggak bawa apa-apa, bahkan pensil pun nggak bawa gitu. Jadi ya seru aja ngelihat dinamika murid zaman sekarang gitu. Aku seneng sih murid zaman sekarang, mereka udah tahu gitu cara menjaga penampilan gitu. Kalau dulu mah beda sama sekarang ya. Kalau dulu kan kita bawa buku sama tempat pensil gitu. Udah sih ya. Ya, apa yang dilakukan Prilly itu tak terlepas dari maraknya kejadian bullying yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Hal itu juga menjadi salah satu perhatian Prilly. Maka kunjungan artis berbakat dan serba bisa itu dirasakan tepat untuk mencari tahu duduk persoalan yang ada di sekolah-sekolah. Kedatangan Prilly ke sekolah tersebut seolah mengingatkan dirinya saat masa-masa SMA dulu. Kendati hanya sebentar mengecap bangku sekolah SMA, lantaran kesibukan karirnya, hingga ia memilih untuk melanjutkan sekolah lewat program homeschooling. Namun hal itu tidak membuat dirinya lupa bagaimana rasanya menjadi murid SMA. Masa-masa SMA aku sih biasa aja ya, nggak indah-indah banget karena aku udah kerja. Jadi nggak yang bener-bener ngerasain jadi murid gitu. Terus kan aku ngerasain SMA negeri itu cuma kelas 1, abis itu pindah homeschooling gitu. Cuma datang ke sekolah-sekolah nih, apa ya, vibes-nya beda aja. Karena biasanya aku kan jadi dosen di universitas, terus sekarang di SMA. Jadi vibes-nya tuh lebih fun, lebih seru, karena mereka juga lebih antusias. Dan kita kan di sini belajar sambil bermain ya, konsep talk show-nya. Jadi lebih santai juga. Masa SMA aku tuh karena sambil kerja ya, jadi bener-bener
belajarnya tuh harus fokus banget, kalau enggak bakalan ketinggalan pelajaran kan. Jadi bener-bener nggak ada waktu yang main pulang sekolah kemana gitu. Ada sih beberapa kali waktu kayak gitu, biasanya ke kantin deket sekolah atau ke tempat makanan pinggir jalan deket sekolah sama teman-teman. Mendatangi sekolah dan mengajar siswa-siswi sudah beberapa kali dilakukan Prilly sebelumnya. Bahkan aktris yang bergelar sarjana ilmu komunikasi ini juga pernah menjadi dosen mengajar mata kuliah komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bagi Prilly, terjun sebagai guru maupun dosen merupakan impiannya sejak kecil. Dan yang pasti, kalau gurunya Prilly, murid-murid pasti semakin bersemangat belajarnya. Benarkah demikian? Sebenarnya udah ada tawaran, cuma kan ini masalah waktu ya. Aku belum bisa berkomitmen sama waktunya, karena ketika aku jadi dosen tuh bukannya cuma datang terus ngajar, tapi juga harus bikin materi juga diawasi dengan dosen pengampu. Jadi harus sesuai sama materi yang memang universitas tersebut udah ajarkan gitu. Nggak bisa aku bikin materi sendiri. Nah, waktunya itu belum mencukupi gitu, karena sekarang lagi persiapan project baru juga. Cuma ya semoga tahun depan udah bisa back on track lagi, ngajar lagi. Karena pastinya tahun depan aku masih main film dan masih di depan layar kan. Cuma mungkin tahun depan siapa tahu jadi dosen yang long term gitu. Karena kemarin aku apply-nya dosennya tuh short term, tapi setahu aku udah nggak bisa lagi nih short term. Jadi kalau aku apply itu udah harus 1 semester kayak 12 kelas gitu. Setiap aku ngajar tuh aku berasa bermanfaat aja ya, karena aku selalu merasa ilmu tuh jangan dipendam sendiri gitu, kita harus berbagi. Makanya di acara-acara kayak gini gitu, sekarang aku berbagi ilmunya sama anak SMA gitu tentang personal branding, karena kan banyak nih konten-konten creator yang umuran anak-anak SMA gini. Seneng banget sih karena bisa, yang pastinya ilmunya bisa dipakai sama mereka, bisa bermanfaat, apalagi buat mereka yang emang ingin mengikuti jalur aku gitu. Misalnya mereka ingin bekerja di industri hiburan juga. Sementara itu, Oki Setiana Dewi mempunyai rencana untuk melanjutkan sekolah lagi. Istri Ori Fitrio itu memilih Mesir sebagai tempat menuntut ilmu. Di negara yang dikenal dengan patung Sphinx-nya itu, rencananya Oki akan memilih jurusan pendidikan agama Islam. Kepergiannya ke Mesir kali ini, ia tidak sendiri, tapi juga mengajak serta Maryam putrinya. Diakui Oki bahwa sejak kecil, Maryam memang sudah dipersiapkan untuk sekolah di Mesir. Hari ini insya Allah mau pergi ke Mesir. Sini sama Ibrahim. Saya Maryam sama suami. Untuk tujuan pertama mendampingi teman-teman yang berangkat umroh. Karena mereka ada umroh plus Mesir juga. Jadi mendampingi mereka. Kemudian yang kedua sebenarnya karena kami ada rumah Quran di Mesir juga. Mereka mau mengadakan wisuda, jadi saya harus hadir ke sana untuk mendampingi teman-teman yang wisuda Quran. Karena kita ada cabang di Mesir juga. Ketiga sebenarnya persiapan pemindahan sekolah Maryam dan saya untuk melanjutkan studi ke Mesir. Rencananya Maryam sama saya insya Allah kalau nggak tahun depan atau 2 tahun lagi ya, kita datang ke sana sekarang ini untuk persiapan aja. Insya Allah Maryam akan sama saya dulu, anak-anak lain masih di Indonesia dulu, nanti setelah itu kalau sudah lebih settle semuanya bisa, mudah-mudahan bisa ikut satu persatu. Maryam saat ini masih persiapan ya, saya juga belum tahu rencana Allah seperti apa, tapi rencana manusia ya kita masih lihat-lihat keadaan, lihat-lihat sekolah, lihat-lihat tempat tinggal, seperti itu. Masih planningnya manusia lah. Maryam memang dipersiapkan untuk sekolahnya memang di Mesir dari awal ya. Sehingga dia bukan sesuatu yang baru. Artinya dari dia TK tiap hari udah diberikan omongan itu bahwa Maryam nanti mungkin di usia-usia tertentu Maryam akan pindah ke Mesir insya Allah kalau Allah izinkan. Jadi dia sudah tahu mengenai hal itu. Jadi dia sudah siap. Jadi kalau sekarang ditanya Maryam siap ya, Maryam siap. Sedih nggak? Tinggal biasa aja gitu. Jadi karena mungkin karena tiap hari udah diomongin, ada yang lain juga udah pada tahu ya. Kayak Khadijah, Ibrahim semua juga udah diomongin. Ditemui tim Gospot di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Oki lebih lanjut menjelaskan bahwa kepergiannya saat ini untuk mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Sehingga jika tahun depan atau 2 tahun lagi berangkat, semuanya sudah beres secara administrasi. Lantas apa alasan kakak Ria Ricis itu memilih Mesir sebagai tempat menuntut ilmu? Saya sudah jatuh cinta sama Mesir ya, dengan Islam wasatiyah, Islam yang pertengahan, Masya Allah. Dan saya pikir Mesir itu bukan satu tempat yang asing, karena orang Indonesianya banyak juga. Kita ngerasa Mesir itu nggak jauh berbeda dari Indonesia lah. Ditambah yaitu sumber ilmu ya, Mesir itu sebagai pusat ilmu. Dan banyak para ulama-ulama besar itu lahir dari Mesir. Saya melanjut kuliah lagi insya Allah.
Jurusannya dalam pendidikan Islam pastinya ya. Saya ini kan menempuh studi selama ini di Indonesia terus gitu. Saya perlu menempuh studi di tempat yang menjadi sumbernya ilmu. Kami akan mempersiapkan segala berkas-berkas sudah dibawa. Jadi kita mengurusi berkas-berkasnya terlebih dahulu supaya nanti tahun depan atau 2 tahun lagi pindah itu jadi lebih mudah urusannya seperti itu. Diungkapkan ibu 4 anak itu, keputusannya untuk melanjutkan studi di Mesir sudah mendapat dukungan dari sang suami. Sejak sebelum menikah, Oki memberi syarat kepada suaminya agar dirinya diizinkan jika sekolah lagi. Dukungan dari suami memang support kalau kita belajar. Suami tahu sebelum nikah sama saya ngasih syarat, emang saya suka banget belajar gitu. Jadi beliau support belajar dan beliau juga support anak-anaknya untuk terus belajar. Kalau suami mungkin karena fokusnya nyari nafkah kali ya, jadi beliau kerja aja lah gitu untuk istri dan anak-anaknya, beliau izinkan untuk bisa belajar terus. Oh, di Mesir memang rencananya hanya 12 hari aja, di mana kami akan ke Mesir dan ke Jordan juga. Di Indonesia kita persiapan dulu lah sebelum betul-betul pindah ke sana nanti, persiapan secara ilmu, bahasa dan sebagainya. Mariam udah siap nggak kalau Allah takdirkan Mariam insya Allah bisa belajar di Mesir? Mariam udah siap belum? Siap. Mariam sedih nggak nanti ninggalin adik-adik? Anak Mariam mau tinggal sama siapa ntar di sana? Hah? Sama Uma katanya. Dia nggak sedih karena sama Uma sama saya. Insya Allah. Satu. Memang harus ada pengorbanan ya dalam menuntut ilmu, itu kan harus ada yang dikorbankan gitu. Jadi saya juga bilang sama Mariam kita mungkin akan berdua dulu. Nanti mungkin ketika berjalannya waktu mudah-mudahan adik-adik bisa nyusul insya Allah.